Baik, selamat malam Kakak. Maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah menjadi narasumber kita. Maksud kita mengundang Kakak di sini mau mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas kuliah kami. Dan sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Dwi Aisaraswati, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari Prodi Manajemen. Nama saya Nurlaila Deviani Farid dari Prodi Manajemen. Nama saya Angelina Kencana Putri dari Prodi Manajemen. Nah, karena di sini kita sudah memperkenalkan diri kita, bolehlah kalau kita tahu nama kakak dan umur kakak. Ya, malam juga. Nama saya Citra Andini, saya umur 19 tahun. Kalau begitu, untuk pertanyaannya akan saya tanyakan sekarang, apakah tidak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih cara toko kakak untuk menetapkan harga agar bisa dijangkau oleh konsumen? Untuk menetapkan harganya, sebelumnya saya mengidentifikasi dulu pasar mana yang akan saya tuju, biar bisa memudahkan saya berapa sih harga yang bisa dijangkau oleh konsumen, dan juga melihat para pesaing bisnis yang menjual barang yang sama seperti saya. Rata-rata berapa sih harga yang bisa dijangkau oleh konsumen supaya barang yang saya jual itu bisa laku juga di era pasar yang akan saya tuju itu, biar bisa lebih lebih banyak penjualan dari pesaing-pesaing saya. Baik, apakah boleh saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya? Ya, apa? Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah harga produk di toko kakak sesuai dengan kualitas yang diberikan? Pastinya, saya tidak akan menjual barang yang kualitasnya kurang baik, kurang bagus, ataupun jelek dengan harga yang murah banget ataupun sedikit mahal. Tapi saya akan menjual dengan harga yang agak tinggi tapi mendapatkan kualitas yang sangat bagus. Karena saya lebih mengutamakan kualitas, lebih mengutamakan kepuasan konsumen tentunya. Bagaimana caranya agar konsumen tidak merasa kecewa membeli barang di toko saya? Otomatis kan toko saya mendapatkan nilai plus dari konsumen yang sudah berbelanja dan membeli produk saya. Karena mereka bisa tahu kalau memang kualitas yang ada di toko saya benar-benar bagus daripada di toko lain ataupun pesaing saya. Gitu sih. Saya lebih mementingkan kualitas daripada harganya. Soalnya kan orang konsumen juga akan berpikir kedua kali kan, kalau saya membeli barang dengan harga murah, pastinya kualitasnya kurang bagus. Konsumen akan membeli barang yang harganya agak tinggi tapi mendapatkan kualitas yang bagus. Itu sih. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Ya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana toko kakak mampu bersaing dengan pesaing yang memberikan harga yang mirip, bahkan harga yang diberikan di bawah harga yang ditetapkan oleh Citra Grosir? Cara saya bisa bersaing dengan pesaing yang begitu banyak di lapak online shop dan di daerah rumah saya pun banyak sekali, karena daerah saya sudah terkenal sebagai industri tas Tanggulangin, industri kecil. Cara saya untuk bersaing ya dengan membuat model-model tas yang baru, menarik, yang pesaing saya tidak punya, dengan kualitas yang bagus, harga yang terjangkau. Cara saya hanya itu. Kalau dengan cara menurunkan harga awal menjadi harga murah, tidak mungkin. Soalnya saya tahu kualitas saya lebih bagus daripada kualitas pesaing saya.
Otomatis kan konsumen akan berpikir 2 kali. Misal pesaing saya menjual dengan harga yang murah tapi kualitasnya kurang bagus, sedangkan saya menjual dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya bagus, memuaskan konsumen. Otomatis konsumen akan lebih memilih harga yang sedikit tinggi daripada harga yang murah. Karena konsumen akan berpikir lagi, kalau saya mendapatkan harga yang murah, tapi kualitasnya kurang bagus. Sedangkan kalau saya membeli dengan harga yang agak tinggi, tapi saya juga mendapatkan kualitas yang bagus. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu pemikiran konsumen nantinya. Baik, selanjutnya, sejauh mana yang kakak lakukan dalam menciptakan kualitas produk? Dan apakah bentuk produk penting dalam persaingan bisnis, Kak? Sejauh mana menciptakan kualitas produk? Ya, sudah dari dulu pas saya kan punya toko di Shopee. Pas kelas 2 SMK kalau nggak salah. Ya, sejak itu saya mementingkan sejak itu kualitas lebih penting daripada harga. Kualitas yang bagus dengan harga yang tinggi, orang tidak akan merasa kehilangan uang karena sudah membeli barang tersebut di toko saya. Karena kualitas yang bagus tidak akan pernah membuat orang kecewa meskipun harga tinggi. Untuk bentuk produk di toko saya sangat penting karena semakin banyak bentuk produk itu kalau di era tas itu menjadi model tas gitu. Itu ya juga sangat penting karena semakin banyak model-model yang menarik yang pesaing saya tidak punya, malah semakin banyak pembeli yang akan membeli di toko saya. Karena produk saya kan modelnya banyak, orang tidak akan bosan. Pastinya kan lebih suka memilih yang bagus, yang di toko lain nggak punya, tapi di toko saya punya. Gitu. Kalau membuat model baru sih, itu kerjaan saya banget sih. Soalnya setiap bulan hampir ada kurang lebih 3 kali model tas yang baru-baru gitu. Kalau bentuk sih penting dalam toko saya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kualitas bahan yang diproduksi oleh toko kakak? Kualitas bahan sih rata-rata semua pesaing juga bahannya sama. Kita kan beli bahan di toko bahan tas di dekat daerah rumah saya. Kan banyak toko-toko tas, rata-rata bahan yang dibuat tas itu bahannya sama. Contoh bahannya seperti kayak botega imitasi kacang, terus LV gitu rata-rata. Rata-rata kalau kualitas bahan sih sama, tapi yang membedakan itu cara pembuatan tasnya, cara menjahitnya, cara memotong besar kecilnya karton, cara ngelem tasnya. Ya gitu sih kalau kualitas bahan sama semua, kecuali kayak brand-brand besar seperti Gucci original, terus LV original, Dior original gitu. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Apakah proses pembuatan produk yang dihasilkan mempengaruhi kualitas produk tersebut, Kak? Ya, pastinya proses pembuatan produk akan sangat mempengaruhi kualitas, karena karyawan kita dengan karyawan pesaing tidak sama dalam memproduksi tas. Kalau karyawan saya, ya saya suruh buat contoh dulu 1 biji, kalau udah selesai dilihatkan dulu ke saya, karena agar saya tahu rapi tidaknya cara penjahit. Cara penjahitannya pun ada yang penjahit kasar, ada yang penjahit halus. Gitu sih udah kelihatan banget kalau kualitasnya tidak bagus atau kurang bagus. Soalnya saya tidak mau kalau toko saya kualitasnya kurang bagus karena tidak bisa membuat konsumen nyaman beli di saya ataupun merasa puas beli di toko saya. Gitu. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Baik, terima kasih Mbak Angel karena telah membantu saya untuk menanyakan pertanyaan. Dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir dan juga jawaban terakhir dari Mbak Andini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya
untuk memenuhi tugas kami dan untuk bersedia kami wawancarai. Mohon maaf karena kami telah mengganggu waktu kakak. Terima kasih karena sudah bersedia kami wawancarai. Sekian itu yang bisa kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada kakak karena sudah mau menjadi narasumber untuk penyelesaian tugas kami. Sebelum kami melakukan wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Saraswati, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari jurusan Manajemen. Nama saya Nurlaila Deviani Farid dari Prodi Manajemen. Saya Angelina Kencana Putri dari Prodi Manajemen. Setelah kami memperkenalkan diri, boleh kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita saling kenal. Baik, nama saya Dewi Putri Pratiwi, umur saya sekitar masih 19 tahun. Baik, apakah boleh untuk kita memulai wawancaranya sekarang? Boleh? Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana penilaian Anda terhadap kualitas produk Citra Grosir? Untuk kualitasnya sendiri, memang dari yang saya lihat dan saya pakai, bahan yang digunakan emang bagus sih. Dan tasnya juga termasuk awet, walaupun dengan harga yang termasuk murah. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah membeli produk Citra Grosir, apakah Anda akan membeli ulang produk dari toko tersebut di lain waktu? Jelas saya akan membeli ulang dengan harga yang terjangkau dan kualitas bahan yang sebagus ini. Kayaknya nggak akan saya dapat di toko lain deh. Jadi jelas saya akan membeli ulang ke sini. Dan selanjutnya, apakah Anda pernah merekomendasikan produk Citra Grosir kepada orang lain? Jika pernah, mengapa Anda merekomendasikannya? Iya, pastinya saya akan merekomendasikan barang ini karena saya sebagai konsumen juga ingin berbagi kepada konsumen lain agar bisa mendapatkan tas dengan harga yang murah tetapi kualitas tetap bagus dan awet juga. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pelayanan yang diberikan Citra Grosir kepada konsumen? Pelayanan toko Citra ini bisa dibilang ramah sekali orangnya, ownernya juga enak banget diajak omong. Jadi saya sebagai konsumen bisa mendapatkan informasi dari bahan-bahannya sendiri, orangnya menjelaskan bahan-bahannya, pembuatannya, kayak gitu-gitu tuh termasuk poin tersendiri bagi saya. Untuk konsumen lain mungkin banyak pasti juga yang berkomentar seperti saya. Karena emang orangnya ramah sekali, lembut gitu. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Via karena telah membantu saya menanyakan pertanyaan tentang kepuasan konsumen ini. Dan itu tadi adalah pertanyaan sekaligus jawaban terakhir. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Kak Dewi, karena telah membantu kita untuk melangsungkan penyelesaian tugas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bonita, bonita, bonita,